Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Buenos dias, buongiorno, fratelli, e sorelli, bonjour à tous. Ohayo gozaimasu. Sabah al khair, guten Morgen, guten Morgen. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Good morning everyone. Hari ini hari Selasa 17 Juni tahun 2025, dan tahun ini adalah haul 24 tahun dari wafatnya almarhum papa saya yang tercinta, ya. Karena papa saya wafat tanggal 17 hari bulan Juni 24 tahun yang lalu, tahun 2001, ya, sebelum 9/11, pada usia ke-35 tahun. Nah teman-teman semuanya, jujur saya boleh bicara apa adanya ya. Teman-teman mungkin ngebayangin kalau bulan Ramadan di negara lain, terutama di negara-negara yang punya 4 musim ya, itu ya, bulan Ramadan jatuh pada musim dingin ya. Itu masih agak lama, masih sekitar 5 tahun lagi ya, 4-5 tahun lagi lah, atau tahun depan. Mulai 2026 kan bulan Ramadan itu kan jatuh di musim dingin teman-teman, karena Ramadan jatuh pada pertengahan Februari 2026 ya. Dan begitu terus sampai nanti tahun 2030, dan puncaknya nanti di 2031, di mana puasa Ramadannya akan terasa sangat singkat banget di belahan bumi bagian utara, dan terasa lama banget di belahan bumi bagian selatan. Karena pada tahun itu bulan Ramadannya jatuh pada pertengahan Desember 2031. Tapi teman-teman, saya boleh ngomong apa adanya nggak? Seenak-enaknya atau sesingkat-singkatnya puasa Ramadan di belahan bumi bagian utara ya, tetap aja ada gak enaknya. Walaupun waktu puasanya lebih singkat, lebih pendek daripada di Indonesia lah katakan secara umum ya kan. Tapi ada gak enaknya teman-teman. Mau tau gak apa yang gak enaknya? Gak enaknya adalah pada saat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Karena mayoritas negara-negara di belahan bumi bagian utara adalah mayoritas negara-negara yang penduduknya bukan beragama Islam ya. Jadinya mereka tidak menetapkan Idul Fitri sebagai hari libur, Idul Fitri 1 Syawal sebagai hari libur. Nah, makanya berharap-harap aja di bulan Ramadan yang jatuh pada musim dingin itu, 1 Syawalnya jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu. Atau paling nggak berharap pada hari Sabtu aja deh jatuhnya, karena itu pas weekend, pas hari libur. Jadi teman-teman nggak perlu pusing dengan harus bercuti, harus izin ini dan seterusnya. Makanya jadi ya itulah teman-teman, nggak enaknya itu di situ. Karena kalau Idul Fitrinya jatuh pada hari kerja ya, maka paling enggak ya kita tetap masuk kerja, paling kita izin dulu
izin masuknya telat karena alasannya kita sholat id gitu kan, sholat Idul Fitri dulu, sholat sunnah Idul Fitri dulu, baru kemudian berangkat ke tempat kerja gitu. Kalau enggak ya izin cuti. Itu gak enaknya teman-teman. Jadi kalau Idul Fitri 1 Syawal itu jatuh pada hari kerja, itu yang susah teman-teman. Sehingga mau tidak mau harus harus kita berharap dan berdoa supaya Idul Fitrinya jatuh hari Sabtu, karena pas hari libur. 1-2 Syawal Sabtu Minggu kan enak pas libur, jadi kita lebih fleksibel dalam merayakan Idul Fitrinya walaupun singkat. Karena Seninnya harus sudah masuk kerja lagi ya. Ya kalau mau bisa kita perpanjangnya dengan ngurus cuti dan seterusnya gitu. Tapi kan masa iya cuti gitu kan. Apa ya mau nggak mau kan kita, karena kalau masih kerja di negara orang ya mau tidak mau ya kita harus hormati yang mempekerjakan kita gitu loh. Jadi jangan kayak menyamakan seperti di Indonesia gitu. Jadi ya karena gini, tidak semua orang di negara luar, di negara-negara belahan bumi bagian utara itu mengerti dan memahami tentang Islam dan hari rayanya. Contoh seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ngerti gitu, karena ya itulah bedanya. Kalau di kita kan memang diajarkan untuk bagaimana menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya. Tapi kalau di sana mereka mengejar dunia, mereka hanya hidup untuk dunia ya. Jadi dalam pemahaman mereka, begitu mereka sudah meninggal dunia, sudah wafat gitu ya, ya udah ibaratnya tinggal lampu dimatiin ya mati tek gitu kan. Nanti kalau hidup lagi, kalau dihidupin tek gitu. Kayak hidup tuh seperti on off gitu. Itu pemahaman mereka, bukan pemahaman kita. Jadi tidak usah diikuti. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai bertemu kembali.